Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang keempat. Oleh karena berkat anugerah Tuhan. Mari kita di dalam masa-masa Minggu Advent ini semakin meningkatkan kerinduan kita kepada Tuhan. Keinginan hati kita untuk lebih bersekutu dengan Tuhan Yesus kekasih kita. Mari kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 154, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah tunas isahi, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan ini adalah bukti, adalah menceritakan kepada kita, mengatakan kepada kita betapa besar kasih Tuhan. Tuhan yang adalah Sang Firman, Dia datang untuk menjadi daging dan berdiam di antara kita. Dengan demikian Dia turut merasakan kelemahan kita. Dia turut merasakan kesakitan dan penderitaan kita. Dan di atas kayu salib Dia mengangkat semua itu, menaruhnya pada dirinya sendiri, menjadi kutuk supaya kita dibebaskan dari kuasa maut dan dosa.
Mari kita terus merindukan Dia di dalam kehidupan kita. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Keesan 154. Kita nyanyikan ayat 3 dan ayat yang keempat. O surya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah. O surya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh kunci Daud datanglah, gapura surga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatku. Hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Kita membaca dari nubuatan mesianik oleh Nabi Yesaya, Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan, saya undang Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama dengan saya. Dan suatu tunas akan tumbuh dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari akarnya. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Kesukaannya adalah takut akan Yahweh. Dia tidak menghakimi dengan penglihatan matanya dan tidak mengambil keputusan dengan pendengaran telinganya. Namun dia akan menghakimi orang-orang yang lemah dalam kebenaran dan akan memutuskan dengan adil bagi orang-orang yang rendah hati di bumi. Dan dia akan memukul bumi dengan perkataannya, seperti cambuk dari mulutnya, dan dengan napas mulutnya dia akan membunuh orang fasik. Dan kebenaran akan menjadi seperti ikat pinggang yang terikat pada pinggangnya, dan kesetiaan terikat pada hatinya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan hak istimewa. Kenapa? Karena anugerah Tuhan, kita boleh mengenal Dia yang datang dari Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita boleh menerima karya penebusan darinya. Tuhan Yesus kedatangannya telah dinubuatkan, telah dibicarakan, bahkan penuh di sepanjang perjanjian lama. Salah satu nubuatan mesianis adalah yang kita baca ini dalam Yesaya 11. Kalau Bapak Ibu membaca seluruh pasal, ini satu pasal yang sangat indah sekali. Kedatangan Tuhan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya yakin bahwa kita semua dapat menyaksikannya. Mari sebelum kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita dan yang masih Tuhan simpan di dalam
untuk kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Kita naikkan pujian ini. Dengan apa akan kubalas Kau Tuhan yang setia. Amin. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia yang datang untuk kita dan memberikan banyak sekali kebaikan untuk kita dalam hidup kita. Dengan pujian ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyatakan terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Doa dan renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kami persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang Tuhan beri, hari Sabat yang Kau beri, di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau, beribadah kepadamu, membawa segenap kehidupan kami, menaikkan syukur kami atas pertolongan yang Kau beri selama 1 minggu ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami boleh mengalami bagaimana Engkau mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami supaya Roh Kudus boleh bekerja dan memberikan kami pengertian, memberikan kami akal budi sehingga firman Tuhan mendewasakan kami secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini. Amin. Ya, shalom semua, selamat pagi ya. Kita masih akan membahas topik mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Jadi di dalam Matius, mulai dari Matius pasal yang ke-24 ya sampai dengan Matius pasal 25 ya, di situ Tuhan Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya ya, lalu kemudian dia juga memberikan perumpamaan-perumpamaan ya. Jadi ini pengajaran Yesus mengenai akhir zaman ya. Nanti memasuki pasal 26 itu sudah berbicara tentang rancangan ya untuk membunuh Yesus ya dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, kita sudah membahas mulai dari Matius pasal 24 tanda-tanda akhir zaman ya, yaitu keruntuhan Yerusalem, lalu kemudian ada penyesatan ya, nabi-nabi palsu beroperasi di seluruh dunia, guru-guru palsu, dan sampai saat ini kita masih melihat itu. Lalu kemudian kekacauan dunia, peperangan, kelaparan, ya, wabah penyakit, ya, dan sebagainya ya, juga gempa bumi, dan itu akan terus bereskalasi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi kita sudah belajar bahwa yang utama adalah bahwa pemberitaan Injil ya harus diselesaikan, ya, Injil harus diberitakan dulu ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, kemudian akan datang kesudahannya. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini penginjilan itu sudah selesai dilakukan, ya, apalagi setiap orang di seluruh dunia bisa dengan sangat mudah ya mengakses internet, kemudian bisa membaca tentang berita-berita Injil yang ada di internet. Ya, lalu kemudian Tuhan Yesus berbicara mengenai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke 22 ya, itu berbicara tentang keruntuhan Yerusalem ya. Jadi di satu lokasi yang lebih kecil ya di Israel ya, ketika Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi, kemudian orang Israel mereka harus tersebar ke seluruh dunia.
ya, tapi juga nanti akan terus mengalami eskalasinya, ya, dan kedatangan dari Yesus ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31, ya, di situ dijelaskan bahwa Yesus pertama kali dia akan datang di awan-awan, lalu dia mengumpulkan semua orang baik yang sudah mati maupun yang sudah hidup, ya, untuk bersama dengan dia, bertemu dengan dia, ya, di awan-awan, ya, di angkasa, ya. Nah, itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, ya. Lalu kemudian kita lihat di dalam pasal 25, dia berbicara tentang perumpamaan, ya, kita sudah membahas ini, ya, perumpamaan tentang 10 gadis, ya, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh, ya, dan yang bodoh itu mereka tidak mempersiapkan minyak, ya, mereka tidak berjaga-jaga, ya, mereka mencoba untuk mengandalkan, ya, kebutuhan mereka kepada orang lain, ya, sehingga kemudian mereka ditinggalkan, ya, mereka tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kawin, ya, dari mempelai pria, yaitu gambaran orang yang tidak masuk surga. Kenapa? Karena dalam hidupnya mereka tidak berjaga-jaga, ya, mereka hidup sembrono, ya, mereka tidak mempersiapkan minyak, ya, mereka tidak ada sesuatu pun yang mereka perbuat untuk kerajaan Tuhan, ya, itu sebagai bukti bahwa mereka sudah diselamatkan, ya, dan ini mengindikasikan orang yang belum diselamatkan, ya. Jadi kita tidak boleh mengandalkan iman kita kepada orang lain, ya. Setiap kita harus bertanggung jawab, ya, atas perbuatan kita masing-masing di hadapan Tuhan, ya. Itu yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang 10 gadis, ya, 10 perawan ini. Lalu kemudian kita sudah membahas 2 minggu lalu perumpamaan tentang talenta, ya, di mana seorang tuan dikatakan, ya, dia memanggil hamba-hambanya sebelum dia pergi, lalu kemudian mempercayakan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Ya, jadi itu gambaran dari Tuhan yang mempercayakan miliknya, ya, harta bendanya kepada setiap kita, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk kita kelola, ya, supaya itu bisa menghasilkan keuntungan bagi kerajaannya, ya. Jadi sehingga kita belajar di sini bahwa di dalam dunia ini, ya, Tuhan itu menciptakan kita itu tidak secara kebetulan, ya, tetapi ada tujuan dari Tuhan menciptakan tiap-tiap kita, ya, dan kita perlu menemukan itu, ya, kita harus menemukan apa tujuan Tuhan menciptakan saya, mengapa saya ada di dalam dunia ini. Dan kita diajar bahwa Tuhan menciptakan kita bukan supaya kita hidup bagi diri kita sendiri, ya, tapi Dia menciptakan kita supaya kita hidup bagi Tuhan, ya, dan kita hidup bagi sesama kita, ya, supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita, ya, sehingga talenta itu harus dikelola, ya, seperti yang dilakukan hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Mereka mengelola talentanya sehingga talenta itu semakin bertambah, ya, memberikan keuntungan bagi kerajaan surga. Ya, jadi kalau hidup kita ini tidak punya dampak apapun terhadap kerajaan Tuhan, ya, kerajaan surga, ya, tidak membuat nama Yesus semakin dikenal, ya, tidak membuat semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan, ya, maka perlu dipertanyakan, ya, kita ini sudah, ya, di dalam Yesus atau belum, ya. Tuhan Yesus mengatakan pohon itu dikenal dari buahnya. Dari buah-buahnya kamu mengenal mereka. Ya, nah, jadi Tuhan mengenal kita dari buah-buah kita, dan orang-orang di sekitar kita pun, ya, mereka akan mengenal kita dari buah-buah yang kita hasilkan, ya. Nah, ini inti dari perumpamaan tentang talenta, ya, dan kita diingatkan jangan seperti hamba yang ketiga, ya, menerima talenta kemudian apa? Dia tanam, dia tidak melakukan apapun dengan talentanya, dia tidak menghasilkan apapun bagi kerajaan Tuhan, ya. Kita diselamatkan untuk kita bisa menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah bagi kerajaan
surga. Ya, itu inti dari perumpamaan tentang talenta. Nah, sekarang Tuhan Yesus membicarakan hal yang terakhir ya di dalam pengajaran dia tentang akhir zaman, ya, dan juga pengajaran Yesus tentang kedatangannya yang kedua. Ya, kita melihat di dalam Matius 25 ayat 31 ya sampai dengan ayat yang ke-46 ya. Nah, saya minta kesediaan Cik Sian bisa membaca ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40. Ya, ayat 31 sampai 40 akan dibacakan oleh Cik Sian, ya, Opung Sarah. Kemudian ayat 41 sampai dengan ayat 46 akan dibaca oleh Eli. Ya, 31 sampai 40 akan dibaca oleh Cik Sian. Di-unmute dulu ya. Belum di-unmute. Suaranya masih belum di-unmute. Ya. Matius 25 ayat 31. Sampai 40. Ayat 31 sampai 40. Pada waktu Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat kudus bersamanya, dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya. Dan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain, sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, tetapi kambing-kambing di sebelah kiri. Kemudian raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah, hai kamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan kepadaku. Ketika aku haus, kamu memberiku minum. Ketika aku seorang asing, kamu menyambutku." 36. Ketika aku tidak berpakaian, kamu memakaikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawatku. Ketika aku di dalam penjara, kamu berkunjung kepadaku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya sambil berkata, "Tuhan, kapankah kami melihat Engkau sedang lapar dan kami memberi makan, atau haus dan kami memberi minum? Dan kapankah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami menyambut atau tidak berpakaian dan kami memakaikan kepakaian? Dan kapankah kami melihat Engkau sakit atau di dalam penjara dan kami telah berkunjung kepadamu?" Raja itu menjawab dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku." Ya, terima kasih. Sekarang Eli ya. Ayat 41 sampai ayat yang terakhir. Ya. Matius pasal 25 ayat 41 sampai 46. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di kiri, "Hai orang-orang yang terkutuk, enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku ke api kekal yang sudah disediakan bagi iblis dan para malaikatnya. 42, sebab Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi makan kepadaku.
Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak menyambutku. Ketika tidak berpakaian, kamu tidak memakaikan aku pakaian. Ketika sakit dan di dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Pada waktu itu mereka pun akan menjawab kepadanya dan berkata, Tuhan, kapankah kami melihat engkau lapar atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Dia menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang tidak kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil ini, kamu juga tidak melakukannya kepadaku. Dan mereka ini akan menuju ke dalam penghukuman kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam kehidupan kekal. Amin. Ya, terima kasih. Ya, kita sudah membaca teksnya, ya. Itu berbicara ya tentang Tuhan Yesus yang dikatakan ya ketika dia datang dia akan duduk di atas tahtanya, ya. Dia akan duduk di atas tahtanya dan dia akan memisahkan antara domba dengan kambing, ya. Ini menarik. Ya, di sini dia membagi manusia ke dalam dua bagian. Ya, manusia itu diumpamakan seperti ya, ada satu kelompok itu seperti domba dan ada kelompok yang lain itu digambarkan seperti kambing. Ya, domba akan jadi domba itu diberi pujian ya karena digambarkan sebagai kelompok orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, tetapi kambing di sini ya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Ya, itu domba itu digambarkan sebagai orang-orang yang terkutuk. Ya. Maaf, kambing. Kambing itu digambarkan seperti itu kelompok orang yang terkutuk ya dan akan dilemparkan ke dalam neraka, sementara domba itu digambarkan sebagai kelompok orang yang diberkati oleh Tuhan dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga dan mereka akan melihat kemuliaan Yesus. Ya. Nah, ini di dalam Matius 25 ya, ini perumpamaan ya atau gambaran dari seperti apa orang-orang yang ada di bumi ya pada saat ini dan nanti akan dipisahkan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman. Ya. Nah, poin utama yang mau disampaikan dalam teks ini adalah ya bahwa penting sekali ya bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara mengasihi, mencintai dan melayani orang lain. Ya, ini sebagai anak-anak Tuhan ya. Ya, kita harus memperlihatkan kasih kita kepada Yesus atau bukti kasih kita kepada Yesus itu adalah dengan kita mencintai ya dan melayani orang lain. Ya, siapapun mereka. Ya, dan ayat kunci yang bisa kita lihat kita bisa bandingkan ini dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 12. Ya, Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, kasihilah seorang terhadap yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, kasihilah seorang terhadap yang lain. Dan ketika Yesus berbicara tentang orang lain atau tetangga kita, maka yang dia maksudkan adalah semua orang. Ya, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Ya, makanya ada perumpamaan tentang orang Samaria yang baik kan.
ya, yang dia memperlihatkan kasihnya kepada seorang Yahudi yang habis-habisan dirampok dan dipukuli hampir setengah mati. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan sesama manusia itu adalah siapapun, ya, makanya dia mengatakan berkatilah musuhmu, jangan mengutuki musuhmu, berkati dia. Ya, dengan melakukan itu kamu seolah-olah kamu menaruh bara api di atas kepalanya. Ya, nah jadi ini poin utama yang mau disampaikan di dalam gambaran bagaimana Tuhan Yesus memisahkan, ya, domba dengan kambing. Ya, dan kalau kita ini, ya, ingin disebut sebagai domba-dombanya Tuhan, maka kita harus memperlihatkan kasih kita kepada Yesus dengan mencintai, mengasihi, dan melayani orang lain. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam latar belakang teks ini, ya, Tuhan Yesus selama 3 tahun, dia melayani dan mengajar, dia menggunakan banyak perumpamaan untuk membantu orang memahami kebenaran penting tentang Tuhan. Ya, jadi Yesus itu banyak sekali dia mengajar, dia menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Dan menjelang akhir 3 tahun atau 3,5 tahun pelayanannya, ya, dan ketika semakin dekat dengan waktu dia akan disalibkan, maka ia mulai menceritakan kisah-kisah yang berbicara tentang seorang tuan, ya, atau seorang majikan atau seorang pria yang pergi untuk sementara dan kemudian dia akan kembali. Ya, makanya tadi kita lihat setelah pasal 25, ya, pasal 26, di situ sudah masuk plot untuk membunuh Yesus sampai kemudian, ya, dia mati disalib, tapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Nah, jadi ada sejumlah perumpamaan dan tadi kita sudah bahas juga, ya, contohnya perumpamaan tentang talenta. Ya, kita sudah memahami, ya, makna di situ, ya, majikan itu mempercayakan, ya, hartanya. Ya, dan ingat sekali lagi kepada setiap kita Tuhan sudah mempercayakan hartanya, talenta. Ya, apakah itu harta, apakah itu kecerdasan, ya, apakah itu uang kita, apakah itu keluarga kita, ya, itu segala hal yang ada pada kita. Ya, kita mesti ingat bahwa semua itu berasal dari Tuhan yang harus kita kelola, ya, harus kita kembangkan, ya, untuk kebaikan sesama kita dan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Ya, jadi nilai kita ditentukan dari itu, ya, bukan dari berapa banyak yang kita sudah himpun, ya kan? Bukan dari berapa banyak yang sudah kita kumpulkan, tapi dari berapa banyak yang sudah kita bagikan, ya. Sehingga hati-hati, ada orang yang hidupnya, ya, dia sangat berkelimpahan, dia sangat kaya, tapi ada orang yang mungkin dia itu hanya seorang tukang becak misalnya, atau dia seorang itu pemulung, ya, yang tidurnya di gerobak begitu, ya, belum tentu di hadapan Tuhan, ya, seorang konglomerat ini lebih kaya daripada ini yang tukang gerobak. Walaupun kalau secara nominal si orang yang super kaya ini memberikan banyak sekali, ya, mungkin sampai miliar-miliar dia berikan, jutaan dolar dia berikan. Belum tentu, ya, itu lebih kaya di hadapan Tuhan yang apa konglomerat ini dibandingkan, ya, ini orang yang tidur dalam gerobak ini. Bisa jadi yang di gerobak ini dia sudah melakukan sesuatu yang di hadapan Tuhan jauh lebih bernilai. Ya, nah, sehingga kita tidak boleh minder, ya, seberapa nggak penting seberapa banyak uang yang ada pada kita atau itu tingkat intelektualitas kita itu atau tingkat pendidikan kita itu seberapa tinggi atau seberapa rendah, itu bukan itu ukurannya. Ya, tapi apakah itu sudah kita pakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan, ya, melayani Tuhan, mengasihi sama kita. Nah, dalam perumpamaan yang kita baca, itu perumpamaan domba dan kambing, kita akan belajar tentang seorang gembala yang kembali untuk membagi kawanannya menjadi 2 kelompok, ya. Domba di satu sisi, kambing di sisi lain. Yang satu untuk diberikan penghargaan, yang satu lagi untuk dihukum. Nah, ini. Yang satu menerima pujian, yang satu lagi, ya, itu dimarahi, ya, dihukum.
Ya. Nah, kita mesti ingat di sini ya bahwa teks ini tidak berarti bahwa untuk diselamatkan itu saya harus berbuat baik, bukan. Ya, bukan itu maksudnya. So, untuk diselamatkan saya harus berbuat baik. Ya, mengapa? Karena keselamatan itu bergantung pada karya Tuhan di dalam Kristus. Ya. Nah, tetapi sebetulnya ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa tanda orang yang sudah diselamatkan itu adalah dia berbuat baik. Tanda orang yang sudah diselamatkan itu adalah dia menghasilkan buah. Nah, itu. Tidak bisa kita dengan enteng mengatakan, oh saya sudah diselamatkan. Saya yakin saya masuk surga. Tapi tidak ada buah-buah yang kita hasilkan bagi Tuhan, bagi kerajaan. Orang mengklaim dia sudah diselamatkan, tetapi orang-orang di sekitarnya, ya itu taunya mengenal orang ini adalah seorang yang kerjanya marah-marah melulu. Ya, dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dia menjadi beban bagi orang lain. Ya, kalau hidup kita ini menjadi beban bagi orang lain, patut dipertanyakan, kita ini sudah diselamatkan belum? Ya, karena apa? Orang yang sudah diselamatkan, ya itu pasti. Ya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Dari dalam dirinya akan itu mengalir aliran-aliran kehidupan, air kehidupan. Ya, dan akan memberkati banyak orang. Orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, dan sudah mengalami janji Tuhan seperti Abraham, dia pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Abraham itu dalam hidupnya kemanapun dia pergi, apa yang dia injak itu menghasilkan. Mari kita lihat hidup kita ini, apakah yang sudah kita injak, di mana kita berada, ya, kita sudah jadi berkat. Ya. Nah, kita bisa lihat itu misalnya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim itu bukan karena perbuatan-perbuatan atau kesalehanmu. Karena itu tidak seorang pun boleh memegahkan dirinya. Ya, masalah masuk surga atau tidak itu adalah pemberian Tuhan. Tapi sekali lagi, ya orang yang mengklaim bahwa dia sudah diselamatkan, dia pasti masuk surga. Ya, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat, melainkan menjadi beban, ya, mendatangkan kesedihan. Maka besar kemungkinan dia belum diselamatkan. Karena tidak mungkin orang yang sudah diselamatkan itu, ya, dia tidak menghasilkan buah. Ya, pasti orang yang sudah diselamatkan itu, ya, orang yang sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya, pasti dia akan menghasilkan buah. Ya, nah ini penting ya untuk kita perhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, buah-buah apa yang sudah kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Jadi perumpamaan ini disampaikan untuk memperlihatkan ada orang-orang yang mengaku telah diselamatkan namun tidak menghasilkan buah. Nah, ini kan, ya, dia pergi ke gereja, ya, masuk gereja mukanya suram. Karena biasa hari Minggu itu setan paling aktif bekerja itu bikin ribut gitu kan. Jadi masuk gereja mukanya suram, keluar gereja mukanya seram. Di gereja itu hamba Tuhan, ya itu berbicara menempelak dosa, tetapi dia nggak senang. Wah ini pendeta sentimen sama saya, mukanya seram. Ya, jadi tidak mengalami perubahan hidup. Ya. Orang yang ada di dalam gereja belum tentu dia ada di dalam Kristus. Betul ya? Orang yang ada dalam gereja belum tentu dia ada dalam Kristus. Ya itu si Sambo itu kan ada, dia kan orang Kristen kan itu, dia masuk gereja loh. Ada foto-foto di gereja berfoto sama pendeta. Ya, tapi apa yang dia buat? Ya mudah-mudahan dia bertobat ya. Walaupun ada dampak yang sangat serius dari apa yang telah dia lakukan.
Menyedihkan tuh, menyedihkan. Ya, ada dalam gereja tapi belum tinggal di dalam Kristus. Orang yang tinggal dalam Kristus pasti dia ada dalam gereja. Ya, tapi sekali lagi berbicara tentang gereja itu harus kita ingat juga ya. Ada dalam gereja itu bukan berarti ada dalam gedung gereja, bukan itu maksudnya. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus. Ya, jadi pertanyaannya apakah Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup saya? Nah, kita bisa melihat bahwa ajaran Yesus tentang kita harus mengasihi sesama, ya bisa kita temukan di dalam bagian-bagian yang lain dari Alkitab ya. Misalnya di Imamat 19 ayat 18, di Yakobus ya Imamat 19:18 di situ dikatakan kasihilah sesamamu. Ya, jadi Tuhan di Alkitab sejak ya bangsa Israel berjalan di padang gurun udah ingatkan mereka. Kasihi sesamamu. Kemudian Yakobus 2 itu kan, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya, jadi orang yang beriman itu akan dilihat dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Ya, ini tadi kita sudah baca. Ya, jadi anak manusia dikatakan dia akan datang dalam kemuliaan, ya, dan semua malaikat kudus bersamanya. Dia akan duduk di atas tahta kemuliaan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dia akan duduk di atas tahta kemuliaannya bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya, sebagai satu entitas Godhead, Tuhan yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel mengenalnya sebagai Yahweh. Ya, lalu kemudian dia mengatakan segala bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka satu dari yang lain sebagaimana seorang gembala memisahkan domba dari kambing. Domba akan ditempatkan di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri ya. Sebelah kanan itu melambangkan ya diberikan penghormatan, diberikan penghargaan, diberikan tempat yang baik, diberikan tempat yang khusus. Tapi kambing di sebelah kiri itu menggambarkan ya itu tempat yang sangat tidak menyenangkan. Ya tidak diberikan penghargaan, malah diberikan hukuman. Ya. Nah, mereka yang mendengar perumpamaan ini pasti sudah tidak asing lagi dengan proses pemilahan ternak. Ya kan? Pada siang hari domba dan kambing akan berbaur ya kalau mereka tinggal sama-sama, merumput bersama dan berkeliaran sesuka hati, tapi pada malam hari kebutuhan mereka berbeda dan mereka akan dipisah. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin menarik untuk melihat perbedaan antara domba dan kambing. Mereka mungkin terlihat mirip dan mengeluarkan suara yang hampir sama, tetapi kepribadian dan perilaku mereka sangat-sangat berbeda. Ya. Ini saya sebagai peternak kambing, ya juga di Bantul itu ada domba juga ya. Nah, tapi domba bukan punya kita, itu punya Pak Greg. Ya. Bersama-sama dengan kambing-kambing itu Sapera. Beda, ya itu kepribadian dan perilakunya itu sangat-sangat berbeda. Kambing itu tuh, waduh, itu repot itu kalau mereka digabung sama-sama berantem. Kalau domba itu digabung sama-sama, udah sama-sama aja begitu. Ya, mereka nggak ribut. Ya bahkan domba-domba itu bisa digabung sama-sama dalam kondisi bunting. Wah, kalau kambing itu bahaya itu. Jadi biasanya kalau orang beternak kambing itu kamar-kamarnya banyak. Karena kambing itu hewan yang sangat soliter, mandiri. Mandiri, egois, mementingkan diri sendiri. Beda dengan domba. Ya, nah ini, apa ciri khas kambing? Hewan yang mandiri, nafsu makannya itu, waduh, ampun-ampunan. Ya, berapa banyak pun kita kasih dia, mau minta terus, mau makan terus. Kemudian, dia mau makan yang enak. Ya, kambing itu maunya makan yang enak.
Ya. Kemudian, ya, jadi maksudnya itu kambing itu dia itu pilih-pilih makan ya, makanya biasanya kambing ya itu yang dia makan itu adalah kalau hijauan, dia dikasih hijauan itu adalah daun-daun atas. Ya, daun-daun atas, daun nangka, pokoknya daun-daun atas. Ya, mahoni macam-macam begitu. Ya, indigo vera. Jadi dia tumbuh di atas tanah. Dan itu biasanya proteinnya lebih tinggi. Ya, dan itu lebih enak, ya, rasanya lebih enak. Ya, jadi nafsu makannya sangat besar, dia mandiri, dia milih-milih makanan, dimotivasi oleh keinginan sendiri, dan ini adalah jenis hewan yang sangat egois. Saya baru tahu. Ya, itu betina-betina yang bunting, yang punya anak, itu ketika anaknya udah umur 1 bulan atau 2 bulan, dia sudah bisa makan hijauan, kita kasih indigo vera begitu, daun pisang. Kalau induknya ada di sebelahnya dia, induknya rampas, bahkan di mulut anaknya itu, ya sudah masuk di mulut anaknya, sedang dia punya dirampas sama ibunya. Itulah kambing. Ya, jadi ini mandiri, nafsu makannya sangat besar, dimotivasi oleh keinginannya sendiri, ya dia mau berjalan menurut pikirannya sendiri, ya makanya ini adalah jenis hewan yang soliter, ini hewan yang sangat egois. Makanya biasanya orang pelihara kambing itu nggak digabung di satu tempat yang, ya mereka tidak ditaruh sama-sama. Apalagi kalau sudah bunting, dia harus dipisah. Ya, jadi kandangnya banyak itu, ruang-ruangnya banyak, itu kambing. Kalau domba itu biasa langsung di satu hall begitu. Ya, 30 ekor, 40 ekor, 50 ekor itu nggak ada masalah. Ya. Nah ini domba. Ciri khas domba, ya ini adalah hewan komunal yang berkelompok. Ya makanya Anda bisa lihat ini, kalau kambing itu sendiri-sendiri, domba itu dia itu rame-rame dan bisa dituntun rame-rame gitu. Ya, nah jadi domba itu biasanya dia sangat bergantung pada bantuan dari sang gembala. Ya dia sulit ya kalau nggak ada gembala itu dia akan mengalami kesulitan karena domba ini hewan yang gampang panik. Dia tidak dapat mempertahankan dirinya dan dia hanya akan merasa aman jika berada dekat dengan gembalanya. Ya, itu kalau ingat itu film Babe. Ya kan? Waktu ada pencuri atau ada hewan buas misalnya. Ya, ini jadi domba itu tuh gampang panik. Dia tidak bisa mempertahankan dirinya, ya dia sangat-sangat bergantung kepada sang gembala. Jadi berbeda dengan kambing yang adalah hewan yang soliter, ya dia berjalan menurut keinginannya sendiri, ya domba ini beda. Ya, dia membutuhkan bantuan dari sang gembala. Makanya ya Tuhan Yesus mengumpamakan ya kita itu atau para pengikutnya itu seperti domba. Dia sebagai gembala. Daud juga begitu, dia menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala ya dan dia sebagai domba. Yahweh adalah gembala. Tak akan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke air yang ke padang yang berumput hijau, dia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal gembala. Gembala memanggil domba menurut namanya masing-masing, dan domba mendengar dan mengikut sang gembala karena mereka mengenal suara sang gembala. Jadi itu menggambarkan sebuah hubungan yang sangat dekat. Ya, nah itu kalau di dalam apa namanya kehidupan nyata, ya itu nggak bisa diberlakukan pada kambing, ya kan? Ya, karena kambing itu hewan yang digerakkan oleh keinginannya sendiri, soliter, mau-maunya sendiri, egois. Ya, jadi dan itu beda sekali dengan domba.
Ya, beda dengan domba. Nah, aplikasinya di sini, ya, di seluruh Alkitab Tuhan digambarkan sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Ya. Ini contohnya Mazmur 95 ayat 7. Sebab dia adalah Elohim kita, dan kita adalah umat gembalaannya, kawanan domba di tangannya. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, ya, jangan keraskan hatimu ya, kalau nggak salah itu. Lanjutan. Ya, jadi Tuhan itu, ya, dia adalah Elohim kita, kemudian kita adalah umat gembalaannya, kawanan domba di tangannya. Ya, di dalam seluruh Alkitab, Tuhan digambarkan sebagai gembala, kita sebagai domba. Markus 6 ayat 34. Setelah sampai di sana dan melihat orang banyak itu, Yesus berbelas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu dia mulai mengajar mereka tentang banyak hal. Ya, ini gambarannya. Yesus dikatakan melihat orang banyak. Ya, timbul belas kasihan di dalam dirinya. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang banyak itu, orang Israel pada waktu itu. Ya, yang miskin ditindas oleh Roma, kemudian ditindas oleh para pemimpin agamanya. Ya, mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu Yesus mengajar mereka, ya, memberikan pencerahan akal budi, ya, supaya mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik. Ya, domba benar-benar tidak berdaya tanpa gembala mereka untuk membimbing dan merawat mereka. Ya, kita seperti domba-domba itu dan Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ya, tadi saya sudah bacakan sebagian Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, dan itu kalau Anda melakukan studi dari ayat 1 ya, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan aku, kata tidak di situ dipakai kata lo. Itu bahasa Ibrani artinya sekali-kali tidak. Ya, di situ ada penekanan yang sangat. Jadi kalau Tuhan menjadi gembala kita tidak akan mengalami kekurangan. Kita akan mengalami kelimpahan. Hidup kita akan berkecukupan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Amin. Ya, kalau kita ini selalu hidupnya berkekurangan, ya kita perlu bertanya, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Dan sudahkah kita membiarkan Dia memimpin kita sebagai gembala kita yang baik? Ya, nah siapakah domba itu? Dalam perumpamaan ini Yesus menggambarkan dirinya membagi domba dengan kambing. Yesus tidak lagi berbicara tentang gembala, dia berbicara tentang dirinya sebagai seorang raja. Yesus adalah gembala yang baik untuk kita, tetapi dia juga raja di atas semua raja dan dia akan kembali suatu hari nanti untuk memerintah atas seluruh bumi. Ya. Dalam perumpamaan ini Yesus memberitahu kita bahwa hal pertama yang akan dia lakukan ketika dia kembali adalah memutuskan siapa domba dan siapa kambing. Nah, ini. Ya, ketika dia datang duduk di atas singgasana, hal pertama yang dia lakukan, dia pisahkan. Dia akan tentukan, dia tahu persis siapa domba, siapa kambing, lalu dipisah. Ya, ini kan. Jadi alasannya ada ayat 35 itu. Mereka disebut domba, kemudian digambarkan sebagai orang yang diberkati Bapaknya. Kemudian Yesus mengatakan, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak permulaan dunia. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi makan kepadaku. Ketika aku haus, kamu memberiku minum. Ketika aku seorang asing, kamu menyambutku. Ya. Nah, jadi domba di sini digambarkan melakukan tugas dengan baik. Tetapi jika mereka mendengar ini, mereka bingung. Ya, Yesus berkata,
bahwa mereka memberi makan Yesus, memberi makan dia ketika dia lapar, memberi minum ketika dia haus, berteman dengan dia ketika dia kesepian. Ya, dan mereka datang untuk melihat dia ketika dia di rumah sakit atau di penjara. Oh, berarti penting juga ya pelayanan rumah sakit dan pelayanan penjara itu ya. Apa artinya ini? Bagaimana mungkin saya bisa menjadi salah satu domba ketika saya bahkan belum pernah bertemu Yesus secara langsung? Apalagi misalnya membuatkan dia mie rebus untuk makan siang. Ya, jadi ini domba-domba ini bingung ya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jika mereka bertanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau sedang lapar? Kami memberi makan. Ketika engkau haus, kami memberi minum. Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami menyambutmu, tidak berpakaian dan kami memakaikan pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami telah berkunjung kepadamu? Ya, Yesus tidak akan membuat kita atau membiarkan kita menjadi bingung. Dia mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang telah kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil dari saudara-saudaraku ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Ya, jadi karena mereka telah mengasihi dan peduli kepada orang-orang di sekitar mereka, mereka telah mengasihi dan peduli kepada Kristus. Sehingga domba-domba itu diundang ke dalam kerajaan itu. Ya, mari kita dalam masa Natal ini, ya mungkin kita bisa mengagendakan ya untuk menargetkan, ya, memberikan sesuatu. Apakah itu? Ya mungkin nasi kotak atau apa begitu. Itu mungkin ada pemulung lewat di depan rumah, ada orang miskin yang kita temui, ya itu membagikan kasih itu. Karena apa? Ketika kita melakukan itu, Yesus mengatakan, kamu melakukan itu untuk aku. Ya, meskipun kita sekali lagi harus ingat ya, bahwa tempat mereka di kerajaan itu bukan karena apa yang mereka lakukan. Ya, ingat fakta bahwa semua orang telah berdosa, ya, dan tidak ada yang bisa mereka sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, tadi saya sudah bacakan itu bahwa kita diselamatkan itu oleh karena apa yang Kristus lakukan. Tapi sekali lagi, setelah kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, maka kita harus berbuah. Kita harus menghasilkan buah. 2 Korintus 5 ayat 15-17. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya, itu seperti kambing itu. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang egois, yang hanya sibuk mengumpulkan ya kekayaan, harta kekayaan, ilmu pengetahuan, ya ketenaran hanya untuk dirinya sendiri. Melainkan untuk dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Untuk dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Hidup untuk dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Memangnya Yesus itu butuh apa dari kita? Apa dia butuh makan? Enggak. Dia butuh uang dari kita? Enggak. Dia butuh pujian kita? Enggak. Dia sudah sangat mulia. Ya, yang butuh makan, minuman, yang butuh perhatian, itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, pagi ini Tuhan ingatkan kita untuk lebih banyak lagi, lebih serius lagi, ya, memperlihatkan kasih Kristus kepada orang banyak. Ya. Ayat 16, karena itu mulai sekarang kami tidak menilai seorang pun secara jasmani, dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang.
Ya, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, dalam ayat ini tidak dikatakan siapa yang ada di dalam gereja, dia adalah ciptaan baru. Belum tentu orang yang aktif dalam gereja, dia sudah menjadi ciptaan baru. Tapi seorang yang menjadi ciptaan baru, kita bisa temui dia dalam gereja. Tapi juga kita bisa temui dia di masyarakat. Dia jadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini bagaimana dengan kambing? Ya, dikatakan apa? Ya, kambing itu digambarkan. Lalu dia akan berkata pula kepada mereka yang di sebelah kiri. Itu kambing ya. Kambing itu digambarkan sebagai apa? Orang-orang yang terkutuk. Yang ngeri loh ini kalimatnya. Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku ke dalam api yang kekal yang sudah disediakan bagi iblis dan para malaikatnya. Oh, mereka dilemparkan ke neraka. Sebab ketika aku lapar, itu sama ya, dengan yang diucapkan Yesus. Cuman ini kebalikannya apa? Yang domba-domba itu, orang-orang yang di sebelah kanan, ketika lapar dikasih makan. Kalau ini enggak. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi makan kepadaku. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak menyambutku. Itu makanya Anda ingat itu ya. Itu pemimpin gereja di Inggris ya ketika Inggris itu menerapkan kebijakan ya, itu Perdana Menterinya dan pemerintahnya untuk jadi itu kan banyak itu orang-orang dari Afrika, dari negara-negara Timur Tengah yang datang ke Inggris untuk mengungsi ya, karena negara mereka miskin, banyak pergolakan, ada peperangan dan sebagainya. Lalu mereka datang ke Inggris, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintahnya? Mereka menjalankan kerjasama dengan satu negara di Afrika. Itu negara apa, ingat nggak? Ada satu negara di Afrika, jadi itu orang-orang yang datang mengungsi itu, mereka langsung dikirim ke negara itu, ke negara Afrika. Rwanda, Uganda, ya pokoknya itu. Nanti coba Anda bisa cek di Google itu, ya, sehingga akhirnya ya orang takut kan untuk datang ya, untuk datang mengungsi ke Inggris ya. Anda bisa lihat itu, ya, orang-orang yang mengalami pergolakan di mana? Di Iran, di Irak, di Afghanistan, ya, kemudian di negara-negara Timur Tengah, di Afrika dan sebagainya yang mengalami ya itu masalah-masalah kemiskinan, perang saudara dan sebagainya. Biasanya mereka lari kemana? Mereka lari ke negara-negara Kristen. Iya kan? Mereka lari ke Amerika. Ya, sampai zaman Trump itu bangun tembok itu. Khususnya itu yang dari Amerika Latin, Amerika Selatan, supaya nggak masuk ke Amerika. Ya, jadi negara-negara Eropa ini yang sebetulnya adalah negara-negara Kristen, mereka pusing juga begitu. Jadi waktu itu zaman pemerintahan Boris Johnson, ya, Perdana Menteri Boris Johnson itu, ya, kemudian mereka membuat kebijakan itu, ya. Jadi ini pengungsi yang datang ke Inggris langsung dikirim mereka ke satu negara ke Uganda. Ya pokoknya itu ya, itu salah satu negara di Afrika. Ya, nah sehingga kemudian orang takut. Akhirnya nggak tahu, sepertinya itu kebijakan itu tidak jadi dilakukan. Oleh karena apa? Oleh karena pemimpin gereja Inggris itu mereka mengatakan that is not a Christian's way. Dia mengecam pemerintah. Itu bukan cara Kristen. Ya kita tidak tahu. Ya, bisa jadi itu pemimpin gereja itu dia baca ayat ini pasti dia tahu ini kan. Ya, Yesus mengatakan, ya itu ketika aku seorang asing, kamu tidak menyambutku. Itu kambing. Tapi kalau domba, ketika aku seorang asing, kamu menyambut. Ya ini kan, ya itu walaupun ya mungkin ada juga yang
dia punya motif-motif tidak baik dan sebagainya. Tapi itu sebagian besar mereka itu datang oleh karena apa? Mereka hopeless. Ya, nggak ada penghidupan di negara mereka. Bahkan mereka terancam nyawanya mereka, maka kemudian mereka pergi ya ke negara-negara Eropa itu. Ya. Dan Yesus mengatakan, ketika aku seorang asing, kamu tidak menyambutku. Ketika tidak berpakaian, kamu tidak memakaikan aku pakaian. Ketika sakit dan di dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Pada waktu itu, mereka pun akan menjawab kepadanya dan berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus, seorang asing, ya, itu telanjang, sakit, atau di dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Yesus mengatakan, apa saja yang tidak kamu lakukan kepada seseorang yang terkecil ini, kamu juga tidak melakukannya kepada. Ya, nah jadi ini penting sekali kita perhatikan ini. Ya, bahkan terhadap pembantu kita pun kita harus mengasihi mereka. Kalau kita ada pembantu di rumah, ya, itu pemulung, ya, itu yang lewat di depan rumah kita, ya, kita harus menghargai mereka, ya, kalau bisa kita bantu mereka, apa yang bisa kita lakukan, ya, supaya kita tidak seperti kambing ini, ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kambing menjalani kehidupan yang egois. Ya, mereka menjalani kehidupan yang egois. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Ya, mereka mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Ya, mereka tidak memperhatikan orang lain. Sikap mereka yang dipandang gagal adalah ketika mereka mengatakan begini, jika kami tahu itu adalah engkau, kami akan dengan senang hati membantu. Tetapi kami pikir mereka hanya beberapa orang biasa yang tidak layak dibantu. Ya kan, lucu kan? Ya, orang begitu hormat dengan orang-orang yang kaya. Orang-orang yang punya duit banyak. Orang-orang yang terkenal. Wah, kita senang, kita hormati mereka. Ya, tapi kemudian orang-orang miskin, ya, kita hina mereka. Ya kan, orang menghina orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ya, padahal di hadapan Yesus, Yesus mengatakan apa? Ketika kamu memperhatikan orang-orang seperti itu, kamu mengasihi orang-orang seperti itu, kamu melakukannya untuk aku, kata Yesus. Ya. Jadi ketika kita memberikan penghormatan kita kepada orang-orang yang memang ya yang sudah terhormat, apakah dia presiden, apakah dia menteri, atau mungkin bos di kantor kita, ya kan, orang-orang kaya, kita hormati mereka. Ya, itu nggak ada artinya bagi kekekalan, ya kan? Itu tidak ada artinya bagi Yesus. Tapi ketika kita memperlihatkan kepedulian kita, kasih kita kepada orang-orang yang menderita, yang begitu banyak sekarang ada di sekitar kita, Tuhan Yesus mengatakan, kamu melakukan itu untuk aku. Nah, ini kutipan dari William Berkeley, ya, ini seorang sarjana Alkitab dan teolog dari Skotlandia. Dia menulis begini. Dia mengatakan begini, seringkali ada orang yang akan membantu jika mereka diberi pujian, ya, dan terima kasih dan publisitas. Jadi mereka hanya mau membantu kalau apa? Dikasih pujian, diberikan ucapan terima kasih, kemudian diberikan publisitas. Tetapi membantu seperti itu bukanlah membantu. Itu adalah untuk memanjakan harga diri. Bantuan semacam itu bukanlah kemurahan hati. Itu adalah keegoisan terselubung. Bantuan yang memenangkan perkenanan Tuhan adalah yang diberikan hanya untuk membantu. Ya, jadi kalau kita mau bantu orang, ya bantu saja. Ya, bukan supaya orang memuji kita, supaya orang berterima kasih kepada kita, supaya kita mendapatkan publisitas.
ya itu hanya untuk memanjakan harga diri. Ya, dan itu tidak alkitabiah, bukan itu yang Tuhan mau. Ya, dia mengatakan bantuan yang memenangkan perkenanan Tuhan adalah yang diberikan hanya untuk membantu. Nah, sebagai aplikasi di sini, ketika Anda mengetahui betapa Yesus mengasihi Anda dan betapa Dia telah melakukan segalanya untuk Anda di kayu salib, maka Anda akan benar-benar dipenuhi dengan kasih-Nya. Anda tidak bisa tidak mencintai orang lain seperti Dia mengasihi Anda. Dan saat Anda melayani mereka, maka Anda juga melayani Yesus. Ya, jadi kalau orang yang, itu makanya Tuhan Yesus mengatakan, ya orang yang mengalami kasih Tuhan, semakin dia merasakan betapa dia tidak layak dikasihi, tapi dia mengalami kasih Tuhan, maka kemudian kasih Tuhan itu akan mengalir melimpah ya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tetapi jika Anda mengabaikan dan menolak kasih yang ditawarkan Yesus, Anda tidak akan pernah melihat orang lain seperti cara Dia memandang mereka. Anda tidak akan pernah bisa melayani mereka tanpa pamrih dan sepenuhnya. Tadi kita sudah baca itu kan. Tuhan Yesus dikatakan ketika melihat orang banyak, maka timbullah belas kasihan. Mengapa? Karena Dia melihat mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang kacau balau hidupnya, ya orang-orang yang kacau balau hidupnya, orang-orang yang miskin, yaitu para pemulung, itulah gambaran orang-orang yang apa? Itulah gambaran orang-orang yang seperti domba yang tidak bergembala. Mengapa mereka bisa menjalani kehidupan yang berat? Ya, itu kehidupan yang sulit seperti itu. Karena mereka tidak memiliki gembala. Makanya hidupnya terlunta-lunta seperti itu. Hidupnya kacau balau seperti itu. Ya. Itu mengapa satu negara itu bisa kacau balau. Irak misalnya, kenapa? Libya bisa kacau balau, hancur lebur seperti itu. Ya, karena mereka tidak memiliki gembala yang baik. Ya kan, zaman Saddam itu, otoriter, kacau balau. Ya, dia caplok Kuwait, kemudian kita bisa melihat bagaimana keadaan negara itu. Libya juga begitu. Ya, Muammar Gaddafi ketika rakyatnya protes, dia malah tembakin mereka, bahkan pakai helikopter itu ditembakin rakyatnya. Ya, sehingga kacau balau. Itu mengapa itu banyak negara di Afrika kacau balau. Somalia, Sudan. Iya kan? Itu kacau balau. Mereka tidak memiliki gembala yang baik. Afrika Selatan juga itu banyak pengangguran dan sebagainya. Kenapa? Karena korupsi yang luar biasa. Mereka tidak memiliki gembala yang baik. Ya, yang mereka miliki adalah gembala-gembala upah. Ya, yang itu mereka bekerja untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, itu sama seperti hidup kita. Kalau kita punya bos yang baik, ya kita punya majikan yang baik, atau kita juga Tuhan sudah berikan kepercayaan menjadi pemimpin, ya. Ini seperti Dokter Sandra misalnya kan, dia punya klinik, ya dia sebagai itu pimpinan di situ, dia punya itu karyawan. Ya, kalau dia adalah gembala yang baik, dia akan bisa memberikan penghidupan yang baik, ya, juga pelayanan yang baik kepada orang-orang yang datang, dan juga penghidupan yang baik kepada para karyawannya. Ya, nah ini saudara, kita perlu memperhatikan. Jika kita mengabaikan dan menolak kasih yang ditawarkan Yesus, kita tidak bisa melihat orang lain dengan cara Dia memandang mereka. Jadi dalam setiap keadaan, di setiap tempat, ketika kita harus itu melakukan sesuatu, kita harus bertanya, apa yang akan Yesus lakukan kalau Dia ada dalam posisi saya? Lalu kemudian lakukanlah seperti apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Dalam perumpamaan domba dan kambing, Yesus mengatakan kepada kita bahwa kerajaan surga hanya bagi mereka yang mengasihinya
dan mengasihi orang lain. Ya. Jadi inilah inti ya dari pengajaran tentang akhir zaman ini. Ya, perumpamaan tentang kerajaan surga. Bahwa surga itu hanya bagi mereka yang mengasihinya dan mereka yang mengasihi orang lain. Yesus mengatakan sekali lagi sebagai penutup, perintah saya adalah ini, kata Yesus, kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihi. Kita menunjukkan kasih kita kepada Yesus dengan mencintai dan melayani orang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa sambil kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Apakah ada yang ingin secara khusus didoakan? Boleh menyampaikan pokok doanya? Baik, kalau tidak ada, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami diingatkan bahwa ketika Engkau datang kembali, Engkau akan duduk, ya Tuhan Yesus, di atas tahta kemuliaan. Dan Engkau mengatakan Engkau akan memisahkan kambing dengan domba. Domba akan duduk di sebelah kanan, menerima pujian, karena mereka sudah melakukan yang Tuhan Yesus perintah. Mengasihi sesama, mengasihi orang yang menderita. Tapi kambing akan menerima hardikan, kutukan, bahkan akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala. Karena mereka gagal untuk menjadi berkat bagi sesama. Mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka tidak memperhatikan sesama. Mereka tidak hidup seperti Yesus, yang mengasihi siapapun yang dia temui di jalan. Terima kasih buat firman-Mu, kiranya Engkau meteraikan. Dan kami berdoa Tuhan supaya di akhir zaman nanti, ketika Engkau datang kembali, kami semua yang ada di sini, kami kedapatan sebagai domba. Sebagai domba-domba Tuhan. Bukan sebagai kambing. Kami mau Tuhan sebagai domba. Karena itu, kami membuka hidup kami supaya terus dibimbing oleh Engkau, Sang Gembala yang baik. Sehingga kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintah kami yang dipimpin Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Beri hikmat kepada mereka dan semua menteri-menteri. Dan juga para gubernur, kepala-kepala daerah, wali kota, bupati, camat, kepala-kepala desa. Bahkan kepala-kepala RT dan RW. Berkati Tuhan di seluruh Indonesia. Berikan damai-Mu atas bangsa kami. Berikan berkat-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa untuk perayaan Natal yang semakin mendekat dan bahkan sekarang banyak gereja sudah melaksanakan perayaan Natal dan akan melaksanakan perayaan Natal pada puncak 24-25 Desember. Kami berdoa ya Tuhan, karuniakanlah keamanan, karuniakanlah damai-Mu, jauhkanlah dari aksi-aksi terorisme. Berkatilah aparat kepolisian dan TNI, supaya diberikan hikmat untuk menjaga keamanan tetap kondusif selama masa Natal dan Tahun Baru tahun ini. Kami mengikat dan menolak semua roh-roh kegelapan, roh-roh terorisme, niat-niat orang-orang yang ingin melakukan kekacauan, orang-orang yang ingin meledakkan bom. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tahu ada kuasa kegelapan, ada penghulu roh-roh jahat, roh pembunuh, roh kematian yang mau melakukan itu. Kami bersati, kami mengikat dan menolak
di dalam nama Tuhan Yesus pergi dan tidak boleh bekerja di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Kami mengikatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, Tuhan, bumi ini Engkau pegang, dunia ini Engkau pegang, bangsa-bangsa Engkau pegang, sehingga tahun ini ketika Natal dirayakan, pesan Natal boleh sampai kepada setiap orang bahwa Tuhan sudah datang di dalam diri Yesus Kristus, menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang yang ada di dalam dunia ini. Dan bahwa dengan percaya kepada Kristus, mereka dapat diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah pesan ini juga boleh kami sampaikan kepada setiap orang yang kami temui, yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka boleh mengalami. Berkati semua anggota keluarga kami dimanapun berada. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan, berkati orang tua kami dalam masa tua mereka. Berikanlah kesehatan, berkatilah pekerjaan kami, buat kami berhasil dengan apapun yang kami lakukan. Dan berkati kami semua dengan kesehatan. Dan bisa menutup tahun ini dengan penuh sukacita. Berkati semua anak-anak kami yang mungkin masih ada mengalami atau menghadapi ujian-ujian, berkati ujian mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan doa ini di dalam doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan dengan sukacita kita mau menyongsong minggu yang baru yang ada di hadapan kita, yang Tuhan sudah sediakan dengan anugerah-Nya untuk kita semua. Biarlah di dalam hari-hari ke depan, kita menjalani kehidupan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa. Mari kita menaikkan pujian ini sebelum kita akan menerima berkat Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, tetap
mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ku ikut, 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 ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Biarlah di dalam seluruh jalan kehidupan kita, kita mengikuti Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Lik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi putih ruh, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita bersatu. Amin.